Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan saya akan mengingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini pula dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan siapapun. Justru sebaliknya untuk membangun jiwa kita, untuk berbenah setiap harinya. Jadi seperti halnya sebuah rumah gitu kan, kalau misalkan tidak kita bersihkan setiap hari, rumah itu pun bakalan banyak debu, banyak sampah yang berserakan, banyak noda-noda gitu kan. Nah jadi jiwa kita juga perlu pembenahan dan perlu pembersihan setiap harinya. Dengan cara apa? Banyak caranya ya, dengan cara kita banyak beristighfar, kita sholat sunnah taubat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, baik itu zikir lisan, zikir kolbi, zikir nafas, atau zikir sir sekalipun gitu kan ya. Kalau bisa semuanya kita jalankan, namun semua itu perlu bimbingan seorang guru yang mursyid. Di sini saya hanya memperkenalkan saja, jadi bisa dikatakan sebagai ilmu pengantar tasawuf atau tentang hikmah kehidupan, yang mana bisa kita ambil pelajaran atau kita bisa ambil hikmahnya untuk pembenahan jiwa kita setiap harinya gitu ya. Jadi misalkan kalau ada yang belum mengerti ini tentang apa sih batiniah itu gitu kan, oh jadi orientasinya tuh seperti ini gitu. Tapi untuk lebih dalam menjalankannya lagi butuh bimbingan seorang guru yang mursyid, karena kalau via online saja itu tidak cukup gitu. Beda dengan ilmu syariat kita dari mulut ke mulut tahu syarat rukunnya gitu kan, tahu wajibnya, sunahnya, atau hukumnya apapun gitu kan, kita bisa langsung menjalankan gitu. Tapi kalau tentang batiniah ini, kalau yang lebih dalam lagi itu perlu bimbingan seorang guru yang mursyid gitu. Tapi kecuali misalkan kalau tentang ibadah batin, seperti kita harus pertama harus bertobat, harus jujur, harus ikhlas, harus sabar, harus qanaah, harus syukur, ya itu bisa dipelajari di sini gitu. Tapi kalau untuk yang seperti cara berzikir dari tingkat atau meningkat lagi, itu butuh bimbingan seorang mursyid gitu ya. Nah baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin yang tentang kalau kita bisa menyelami jiwa, bisa berbenah jiwa gitu kan, atau dengan lebih dalam lagi itu dengan bedah jiwa, maka kita akan menemukan guru jati atau pembimbing guru yang sejati di dalam jiwa kita sendiri, atau bertemu dengan higher self-nya kita gitu kan. Nah itu salah satunya kan dengan bedah jiwa gitu kan. Nah sekarang ada cara lain, yaitu dengan berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan wirid itu beda ya. Kalau kita misalkan membaca istighfar, terus misalkan sholawat nabi, atau misalkan membaca zikir-zikir asmaul husna, misalkan berapa ribu, berapa ratus, berapa puluh ribu gitu kan, kita pakai tasbih gitu, itu namanya wirid. Karena wirid itu memang kita berulang-ulang membaca kalimat thayyibah gitu kan, sebanyak ratusan atau ribuan. Tapi belum tentu hati kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih dalam lisan gitu. Tapi kalau
kalau misalkan zikrullah, kita berzikir itu ya artinya zikir itu kan ingat. Jadi kita walaupun hanya 1 detik atau 1 saat gitu, tapi kita mengingat Allah gitu, walaupun tanpa ucapan tanpa ucapan Asmaul Husna, tapi kita ingat sama Allah, itulah yang disebut dengan zikir gitu. Jadi harus bisa membedakan mana wirid mana zikir. Tapi biasanya sih kalau misalkan kita sudah banyak wirid, insya Allah akan menjadi berzikir gitu kan. Jadi wirid yang disertai dengan zikrullah gitu. Tapi kalau misalkan sudah meningkat lagi, sudah bisa menjadi ahli zikir, nah insya Allah para ahli zikir ini biasanya bisa connecting ya, bisa connect langsung dengan guru yang jati itu di dalam jiwanya sendiri. Namun saya ingatkan kembali, hal ini harus dalam bimbingan seorang mursyid atau ikut majelis-majelis thoriqoh gitu ya. Jadi dibimbing langsung seorang mursyid itu dengan jalan thoriqoh. Artinya thoriqoh itu ya jalannya itu dengan banyak mengamalkan mengistiqomahkan ibadah-ibadah wajib, ibadah fardu, memperbanyak amalan ibadah sunnah, memperbanyak wirid, memperbanyak dzikir, terus berbuat baik gitu kan, menjaga perbuatan kita, menjaga kesucian lahir dan batin kita. Nah itu semuanya itu merupakan thoriqoh atau jalannya menuju Allah gitu. Nah kalau kita misalkan sudah bisa seperti itu ya insya Allah kita bisa dibimbing langsung oleh seorang guru yang jati ya. Maksudnya guru jati itu yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kita itu punya guru, punya guidance gitu, punya punya pembimbing gitu. Jadi bisa memberitahu kita, memberitahu misalkan kalau itu baik atau buruk, atau misalkan jangan dilaksanakan gitu kan, atau memang sekalipun misalkan itu memang harus terjadi gitu, itu sudah ada aba-aba gitu, dalam hati itu sudah ada petunjuk, atau bisa kita sebut dengan intuisi gitu. Namun intuisi juga ada intuisi palsu, ada intuisi yang hak. Yang hak itulah guru jati kita gitu. Yang hak adalah guru jati, sementara intuisi palsu berasal dari alam bawah sadar kita. Yang mana alam bawah sadar itu biasanya di dalam jiwa kita itu menampung energi-energi negatif atau luka batin atau trauma yang terpendam di dalam alam bawah sadar. Jadi biasanya akan menimbulkan rasa ragu, rasa takut, rasa was-was, rasa cemas gitu kan. Jadi kadang-kadang kita udah memilih jalan yang benar saja akan dikecohkan gitu. Karena kalau misalkan kita sudah terkecoh itu sebenarnya bukan karena kita digoda setan, bukan ya. Jangan selalu menyalahkan setan yang terkutuk gitu loh. Sebenarnya itu hasil dari perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, sehingga kita misalkan mengalami trauma dan luka batin sehingga terpendam di alam bawah sadar, akhirnya menimbulkan keraguan dan was-was gitu. Ya was-was tersebut memang ibaratnya tuh ya setan hakiki di dalam diri kita sendiri gitu kan. Jadi bukan karena misalkan atau yang numpang lah, atau yang kesurupan, atau misalkan harus diruqyah atau apa gitu. Jadi makanya kita harus mengenal diri kita sendiri, kita harus mengenal jiwa kita sendiri gitu. Jadi tidak mudah menyalahkan setan yang terkutuk gitu. Jangan-jangan setannya itu ya itulah nafsu kita sendiri gitu. Jadi itulah kita perlu mengenal diri kita itu, karena barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya gitu kan. Tapi saya tidak difokuskan kepada yang ilmu yang ma'rifat bilahnya itu, karena itu harus melalui jalan tasawuf ya. Jalan tasawuf berarti kan harus seorang mursyid yang membimbing. Saya di sini hanya sebagai orientasi tasawuf aja, atau misalkan pengantar tasawuf gitu. Jadi bagi yang masih ragu untuk mempelajari tasawuf karena khawatir tersesat, bisa dipelajari di sini. Jadi biar ada bayangan gitu. Jadi sebelum masuk ke dunia tasawuf itu, jadi sudah ada
apa ya, ibaratnya tuh sudah ada ilmu pengantarnya dulu gitu. Jadi jangan sampai kita sudah masuk keluar lagi. Jadi lebih baik pelajari dulu gitu kan, perkenalan ilmunya gitu kan. Jadi jangan sampai begitu masuk ke dunia tasawuf, karena memang seorang mursyid itu mengajarkan ilmu itu kan sesuai sesuai bab demi bab gitu kan. Jadi tidak mengikuti pelajaran untuk murid baru gitu, untuk salik baru gitu kan. Justru saliklah yang harus mengikuti mursyid. Otomatis kan kadang-kadang tergantung kapan masuknya. Kalau misalkan masuknya pas pertengahan pelajaran, ya otomatis kan dapat pelajaran yang tinggi gitu. Jadi wah itu apa tuh, banyak yang sering ngadu ke saya gitu, itu apa sih artinya, itu maksudnya apa, kok saya nggak ngerti artinya apa, pelajaran apa sih, ilmu apa sih ini gitu. Suka banyak komentar yang seperti itu karena memang baru baru masuk, pelajarannya itu sudah tinggi gitu. Nah makanya bagi yang mau yang berkenan atau menghendaki untuk menjadi seorang salik, bisa dipelajari di konten-konten YouTube saya sebelumnya gitu ya. Minimal mengerti tentang ibadah batin, atau misalkan ya ibadah lahir sudah pasti ya, kita sudah belajar syariat dari kecil gitu ya. Jadi intinya kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa mengenali diri? Ya mengenal jiwa kita gitu, membedahi jiwa, masuk ke dalam jiwa kita sendiri gitu kan. Terus caranya apa? Ya minimal bertobat dan melaksanakan ibadah lahir dan ibadah batin, itu saja dulu, serta zikir sepanjang waktu. Oke? Cukup sekian, semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir batin is the best.